Salam bagimu Maria, putri yang penuh berkat. Kau dimuliakan di surga, kau bagaikan malaikat. Dikau sungguh terberkati, tanganmu penuh rahmat. Dunia sudah diselamatkan lewat sikap patuhmu. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang berhati Bapa, kami bersyukur kepadamu, Engkau sungguh maha baik. Engkau menyelenggarakan hidup kami, Engkau mengantar kami ke tempat ini, untuk kami sejenak merefleksikan, merenungkan hidup dari Bunda Maria, untuk kami timba sebagai contoh bagaimana beriman sepenuh-penuhnya kepada Kristus Putra-Mu. Tuhan, hari ini kami pun bergembira bersama seluruh gereja karena kami merayakan Hari Raya Maria yang dikandung tanpa noda dosa. Semoga kemurnian dan ketulusan hati Maria dapat kami pelajari, kami timba untuk kami hayati dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami di Marian Center Indonesia ini kami mampu untuk melayani dengan sepenuh hati kami, dengan hati yang riang gembira dan kreatif, agar semua yang mendapatkan pelayanan kami sungguh-sungguh merasakan rahmat dan cinta yang berasal daripadamu. Maka Tuhan, berkatilah rekoleksi kami ini, semoga ini semua berkenan kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, saudari dan saudara. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua melalui rekoleksi ini. Jadi hari ini kita mau sedikit belajar dari Bunda Maria, bagaimana kualitas-kualitasnya sehingga dia pantas untuk menyandang Immaculata Conceptio yang dikandung tanpa noda dosa. Selalu memang banyak keutamaan yang dimiliki oleh Bunda Maria yang tak habis-habisnya untuk ditimba. Maka yang sekarang kita bahas ini hanya secuil, bagian kecil dari keutamaan dari Bunda Maria. Saya beri judulnya, menjadi pribadi yang antusias. Memiliki semangat yang bergegas. Bergegas ini saya ambil dari kata-kata dari kitab suci. Ketika Maria menerima kabar gembira, maka dia bergegas ke Yehuda menjumpai Elizabeth, saudarinya. Bergegas ini saya ambil. Kemudian tulus dan kreatif seperti Bunda Maria. Jadi hanya inilah keempat keutamaan ini. Antusias, bergegas, tulus, dan kreatif. Empat kualitas ini yang mau kita timba dari Bunda Maria. Jadi kalau keempat-empat ini sudah ada pada kita, tidak perlu lagi kita refleksi. Markus sudah boleh pulang. Karena kalau sudah punya yang keempat ini. Tapi kalau belum, oke, kita bahas bersama. Kan begitu ya. Nah, rahmat itu adalah tugas. Kan? Itu ungkapan dalam hidup rohani. Setiap rahmat yang kita terima dari Tuhan adalah juga tugas bagi kita untuk memberikan rahmat itu.
sebesar apa rahmat itu, sebesar itulah harus kita berikan, kita bagikan. Apapun yang kita terima dari Tuhan, semua itu adalah rahmat dan anugerah. Nah, saudari dan saudara, yang namanya rahmat, yang namanya anugerah itu selalu gratis. Ya kan? Gratis. Cuma-cuma. Nah, kalau dalam bahasa Malaysia, percuma. Kalau kita cuma-cuma. Maka rahmat yang kita terima itu harus dengan segera juga kita bagi kepada sesama sebagai wujud syukur atas rahmat gratis dari Tuhan yang telah kita terima. Sedikit kita melihat video ini untuk memberikan inspirasi kepada kita. Tahun 2014 yang lalu ada lomba kejuaraan Italia Voice, kan? Jadi seperti Indonesia Idol di Indonesia. Ada seorang suster yang oleh teman-temannya dibujuk-bujuk, kamu ikutlah Italia Voice, suaramu bagus katanya. Dan akhirnya dia mau. Suster namanya Suster Christina. Suster Christina ini masih sangat muda. Jadi kalau di Italia, panggilan itu sudah semakin menipis. Jarang. Saya dulu tinggal di sebuah paroki, yang pastor parokinya, karena di paroki Ordo Karmel, pastor parokinya katanya inilah Romo Karmel yang paling muda di Italia. Umurnya sudah 58 tahun. Yang paling muda. Di bawah itu sudah ada lagi. Nah, ini Suster Christina masih umur 26 tahun mau menjadi seorang suster. Nah, di sana pun orang mau menjadi biarawan-biarawati sudah sangat jarang. Nah, jadi ini agak lain ini Suster Christina ini. Panggilannya sungguh-sungguh mampu menggugah dunia. Nah, mari kita lihat dulu. Lihat itu, lihat para suster itu kan sudah sangat tua-tua. Nah. Nah, ini bapak ibunya tadi, bapak ibunya. Ini rocker yang paling terkenal di Italia, orang rocker. Iya, sama nangis dia. Enggak, yang tadi yang banyak tato itu. Ini, dulu Suster Christina sangat ngefans kepada dia karena dia suka lagu-lagu rock. Atau masih kecil. Ya, sorella itu artinya suster, dalam bahasa Italia ya. Sorella. Allora, buonasera. Stavolta lui non può
può dire zia, volendo, ma buonasera sorella. Sorella. Ma ti posso dare del tu quanti anni hai? Assolutamente sì, ho 25 Selamat sore anni. Sono suster, solo katanya Dewan Juri kan. Terserah kamu lah, kamu mau panggil saya Jia atau apa terserah. Jia itu artinya bibi. Senti, Bibi. Suor Cristina. Nah, selamat sei sore una suster, suora vera katanya. o Sono una suora verissima. Berapa umurmu? Umurku 25 tahun. Masih sangat muda kan? Sekarang 25, berarti ketika dia masih novis, masih umur 18 tahun. Normal, masa-masa normal kan di Indonesia begitu. Nah, di Italia jarang orang seperti itu. Nah, jadi nama umurku 25, namaku Suster Christina. Nah, ini yang mau saya katakan. Ini intinya. Bagaimana kamu kok sampai ke acara Italia Voice ini? Nah, dia katakan, Io ho un dono te lo dono. Saya punya rahmat besar dari Tuhan. Maka rahmat ini kubagikan kepada kamu semua. Tadi rahmat adalah tugas. Apa yang kita terima itu, sebesar apa itu, Tuhan Allah meminta kepada kita, itu juga kita bagikan. Io ho un dono te lo dono. Begitu. Saya punya rahmat besar, maka itu yang kuberikan kepada Anda. Terima kasih gitu ya. Io onestamente sarei curiosa. Nah, saya penasaran pengen tahu gitu. Un'intervista a fondo di sapere la tua decisione di farti sorella sicuramente. Kamu sungguh hebat bernyanyi kok kamu bisa mau menjadi suster. Kan agak aneh juga kamu katanya. Lo sai cara sorella Nah, Cristina. sungguh tidak masuk akal begitu. Va bene, anche perché il primo a girarsi è stato Nah, lihat Suster Christina begitu dihadapkan kepada sang rocker itu dia tenang luar biasa. Karena ketika dia masih kecil di Sicilia, dia suka lagu-lagu rock. Ngefans berat kepada sang rocker ini. Nah, ini. Io voglio sentire. No, adesso aspetta, io ho finito. Adesso Ada penyanyi blues. Ciao sorella, io sono lo Nah, selamat datang, kamu lolos audisi begitulah. Nah, panggillah saya pamanmu katanya begitu ya. Nah, ini bapak ibunya, lihat suster temannya. Non lo so, ma tu canti la domenica in chiesa? Sì, assolutamente sì. Non lo so, se canti tu la domenica in chiesa con le donazioni possono evitare di pagare l'IMU sicuramente. Apakah kamu menyanyi setiap hari Minggu di gereja? Katanya. Oh iya, saya bernyanyi hari Minggu. Kurasa, saya pikir setiap kamu bernyanyi pasti langsung naik kolektif katanya. secondo te cosa si dice al Vaticano? Menurutmu nanti bagaimana kalau Paus Vatikan melihat kamu bernyanyi di sini di televisi Rai, televisi biasa kan seperti RCTI begitu. Nanti kalau Paus melihat ini bagaimana? Lui ci invita ad Apa kata uscire, Suster Christina? Saya tidak tahu. evangelizzare, a dire che Saya Dio sekarang non toglie sedang niente, menunggu anzi, telepon ci dari dona ancora di Paus più. Franciscus. Però sono qui per Dia questo. ngomong apa nanti ke saya nggak tahu saya katanya. Terserah dia lah katanya. Dia sudah siap. Vieni, datanglah ke sini. Akulah pilih katanya. Io vi ero detto Vieni. che il primo che si fosse girato sarei andato da lui, quindi ho detto Saya putuskan dan menjadi pelatihku ialah siapa tadi yang pertama sekali memutar Christine ketika saya bernyanyi, membalikkan, kan itu yang pilih. Nah akhirnya di bawah bimbingan dari sang rocker ini, Suster Christine keluar sebagai juara Italia Voice kan tahun 2014. Itulah rahmat itu adalah tugas yang saya katakan tadi. Enggak, saya suka lagu melankolis. Nah, jadi saya kan tipe romantis. Nah, jadi lihat, maka rahmat yang kita terima harus dengan segera juga kita bagi. Suster Christina menghayati itu. Nah, hanya dengan memberi dan membagi rahmat ini, maka kita akan semakin diperkaya dan semakin diteguhkan. Membagi anugerah dan rahmat yang diterima dari Tuhan kepada sesama secara nyata menunjukkan, lihat, kerendahan hati si penerima rahmat. Ya kan? Jadi kalau rahmat yang kita terima itu kita salurkan kembali kepada orang lain dengan segala kemampuan itu tanda kita rendah hati. Menghargai rahmat itu dan juga
menghargai juga, menghormati si pemberinya, Allah itu. Nah, kerendahan hati inilah yang mendorongnya juga bergembira dan kreatif melayani dan mengabdi sesama. Jadi, para saudaraku, rahmat yang kita terima, kemampuan yang kita terima dari Tuhan itu harus kita bagikan. Tapi nggak cukup hanya harus kita bagikan, tapi juga cara membagikannya. Jangan dengan bersungut-sungut, kan? Jangan dengan tidak ada kehangatan, keterpaksaan. Harus dengan riang gembira, sukacita. Di situ nampak kualitas kita, nampak kerendahan hati kita, nampak bahwa memang kita sungguh-sungguh mensyukuri hidup ini. Nah, ketika Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel bahwa ia mengandung dari Roh Kudus, dia menerimanya dengan penuh syukur. Maria tetap rendah hati dan tidak menjadikan anugerah itu sebagai jalan untuk menyombongkan diri. Dia menerima dengan syukur meskipun awalnya agak berat untuk dia, kan. Ketika datang malaikat Gabriel mengatakan kabar gembira itu, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Bagi kita sekarang yang menafsir itu, yang tahu ujungnya seperti apa, kita katakan itu kabar gembira. Bunda Maria waktu menerima itu bukan kabar gembira. Malam-malam gelap, ya kan? Bagaimana tidak punya suami tiba-tiba hamil? Dalam tradisi Yahudi, siapa yang hamil tidak adalah laki-lakinya, belum menikah, jelas hukumannya. Hukum rajam, tangannya diikat di sebatang pohon, satu kampung itu berhak melempari dia sampai mati. Berat. Maka dia bertanya, dia memakai otak. Bertanya, ada dialog dengan malaikat Gabriel. Lihat ketika Zakaria diberitahu oleh malaikat, istrimu akan mengandung. Tersebut akan mengandung. Apa dikatakan? Dia bertanya, tapi bertanya dengan sinis. Nonsen, tak mungkin. Ya kan? Apa efeknya untuk Zakaria? Bisu. Ya kan? Dia menjadi bisu. Sampai melahirkan istri. Maria menerima rahmat yang besar itu, dia tidak mendapatkan efek yang negatif kepada dia. Karena apa? Dia bertanya juga dalam kacamata iman. Bagaimana itu bisa terjadi? Ada dialog antara otak dengan otak, pikiran, akal budi. Dan kemudian ini tidak menjadikan anugerah ini sebagai jalan untuk menyombongkan diri. Saya kira Maria lah orang yang paling terberkati di dunia ini. Tapi dia tidak menjadi sombong dengan itu. Bahkan semakin dia menerima, semakin dia rendah hati. Dia tahu Elizabeth itu sudah hamil, kan. Maka saya harus ke sana untuk membantu dia. Pasti dia repot. Dan juga membagikan sukacita ini kepada dia. Lihat, semakin banyak rahmat kita terima, semakin rendah. Semakin murah hati untuk menolong orang lain. Rahmat yang begitu besar ini oleh Bunda Maria memampukan dia melambungkan Magnificat. Jadi jangan bilang Magnificat. Supaya tahu kita, oh ini orang-orang yang ahli bahasa Latin. Sedikit Magnificat gitu ya. Kalau G dengan N itu dibaca nye, Bolonya, bukan Bologna. Ya? Nah, jadi Bolonya, Magnificat. Yang sangat indah sebagai pujian kepada Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Maria terima kabar gembira itu, dia memuliakan Tuhan. Tidak update status di Facebook, di Instagram. Tidak. Dia tidak mau seperti itu. Dia tidak mau pamer sebenarnya. Dia memuliakan Tuhan. Nah, Bunda Maria tak cukup berhenti sampai ke Magnificatnya. Hatinya yang meluap-luap akan anugerah besar dari Tuhan ini mendorong dia juga untuk segera bergegas ke tanah Yehuda membawa kabar sukacita itu. Dia ingin berbagi kebahagiaan dengan Elizabeth dan juga dia ingin membantu Elizabeth dalam persalinannya. Ya, sedikit variasi. Kalau sudah mulai 5 watt begitu kan, sedikit nonton video dulu lagi kita kan, supaya ada variasi lah. Inilah peristiwa ketika Maria menerima kabar gembira itu. Kita lihat situasinya kan.
Ti saluto, o favorita dalla grazia. Il Signore è teco. Benedetta sei tu fra le donne. Non temere, Maria, Jangan takut Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. karena kau mendapat rahmat besar dari Tuhan. Tu concepirai e partorirai un figlio, e tu gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figliuol dell'Altissimo. Ini kata-kata kitab suci itu ya. E il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. Come avverrà questo? Bagaimana itu bisa terjadi? Poiché non conosco. Karena saya tidak pernah mengenal Lo laki-laki. Spirito Santo verrà su di te, Roh Kudus besertamu. e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò ancora il santo bambino che nascerà sarà chiamato figliuolo di Dio. Ed ecco, Elisabetta tua parente ha concepito anche lei un figliuolo nella sua vecchiaia, e questo è il 6° mese per lei, che era chiamata sterile, poiché nessuna parola di Dio è inefficace. Ecco, io sono l'ancella del Signore. Aku ini hamba Tuhan. Siami fatto. Terjadilah padaku secondo tua parola. menurut perkataan. Nah, jadi lihat saudari dan saudara, lihat ekspresi dari Bunda Maria. Dia meneteskan air mata kan. Karena apa? Dengan saya katakan iya, viat voluntas tua, mulailah malam-malam gelap itu harus dia jalan. Dan itu sangat berat. Betapa rendah hatinya Bunda Maria jauh-jauh dari Nazaret untuk mengunjungi Elizabeth saudarinya yang sudah pernah ke Tanah Suci, mungkin bisa sedikit tahu gambaran ini. Dari Nazaret itu ke Yehuda itu kira-kira 45 km. Dan bayangkan Bunda Maria 2000 tahun yang lalu, belum ada Gojek loh ya. Dan dia keluarga yang sangat miskin. Kalau keluarga kaya pasti naik keledai, naik kuda. Keluarga yang sangat miskin, dia jalan kaki, melewati hutan-hutan belantara, 45 km. Lihat. Maria ini seorang perempuan yang tangguh, hebat. Jadi lihat, dia sudah rendah hati, menerima rahmat itu siap sedia, dia tangguh lagi berjalan 45 km. Dia seorang ibu yang tidak mudah mengeluh. Jadi para ibu juga harus banyak belajar dari Bunda Maria. Jangan mudah-mudah mengeluh. Apalagi di depan suami, di depan anak-anak. Harus menyimpan banyak perkara di dalam hati. Itu namanya penyangkalan diri, ya kan? Jangan suami baru pulang dari kantor, langsung wajahnya wajah mencucu. Harus meskipun banyak beban, banyak persoalan, ya seperti Bunda Maria. Dia banyak menyangkal diri. Dia selalu riang gembira. Dan mau menemani Elizabeth menantikan persalinannya. Membantu dia juga ringan tangan, lincah. Rahmat kehidupan dengan segala kemampuan yang kita terima dari Tuhan adalah sekaligus sebagai kewajiban dan tugas bagi kita untuk membagi rahmat itu kepada sesama. Betapa kita sepantasnya bersyukur atas rahmat hidup sebagai seorang pelayan di Marian Center Indonesia. Jadi, saudari dan saudara, entah apapun orang bilang, entah apapun kegiatan-kegiatan orang, tapi ketika Anda sudah terlibat di Marian Center Indonesia ini,
ada sesuatu yang unik dari pekerjaan ini. Yang sebenarnya orang lain tidak memiliki keunikan ini, kekhasan. Nah, apa itu? Jadi kita dianggap sebagai promotor, agen dari Maria. Mau membagikan spiritualitas, karisma dari Bunda Maria kepada setiap orang Kristiani. Tidak semua loh orang diberi anugerah ini, diberi tugas ini. Kita ini, staf-staf di sini dan para kelompok-kelompok doa kita. Maka tugas ini khusus, spesial. Ini maka untuk kita yang di sini, yang staf-staf di sini, pertama-tama bekerja di sini jangan anggap ini sebagai profesi. Ya, jangan anggap sebagai profesi, tapi sebagai panggilan. Yang namanya panggilan beda dengan profesi. Kalau panggilan, misalnya apa tugas profesi? Apa tugasmu? Katanya. Oh, saya ini kerja di bandar udara, bagian navigasi. Berapa jam dia sebagai navigator? 8 jam. Pulang dari situ, dia bukan lagi navigator kan? Sudah bapak rumah tangga. Itu kalau profesi. Tapi kalau sebagai panggilan, saya sebagai romo. Tidak bisa dong saya sebagai romo 10 jam. Ya kan? Saya karena hidup ini adalah sebuah panggilan, maka romo saya itu 24 jam dalam satu hari penuh. Nah, kita pun yang di sini, yang bekerja di Marian Center Indonesia ini, mari kita jadikan bahwa hidup kita ini bukan profesi. Apa yang saya kerjakan bukan profesi, tapi panggilan saya. Maka 24 jam hidup saya itu dikuasai, dilumuri oleh spiritualitas Maria. Jadi meskipun kita di rumah tetap jiwa seperti Maria. Meskipun kita di tengah jalan tiba-tiba saya telepon Mas Teddy, Mas Ted gimana? Masalah kita? Oh siap Romo. Karena dia tahu, Romo ini udah gak jam kerja pun saya masih disuruh-suruh. Contohnya karena kita hidup ini panggilan bukan profesi. Mari pelan-pelan kita jadikan ini adalah sebuah panggilan kita. Panggilan yang unik. Nah ini, saya suka kata ini. Yang tak akan tergantikan oleh hal-hal yang lain. Jadi nanti, saudari dan saudara, kalau sudah mati kita, sudah mati, dibuka buku besar. Markus, banyak dosa ini. Hanya sedikit aja yang bagus ini, kata dari buku besar ya, di surga. Terus datang Petrus, Markus kiri, ke kiri. Tapi lihat Bunda Maria. Markus itu kan sudah puluhan tahun loh di Marian Center Indonesia katanya kan. Mungkin siapa tahu dibuka jendela dari jendela surga untuk Markus oleh Bunda Maria kan. Lewat belakang kan. Karena udah banyak berjasa kok Markus itu ke Marian Center Indonesia supaya pelayanan saya itu banyak ditimba oleh umat orang-orang Kristiani. Jadi rahmat ini sungguh-sungguh berharga, khas, spesial, dan unik. Maka untuk Mbak Ririn, misalnya kalau Anda kumpul-kumpul hanya 2 orang, 3 orang, semangat saja, tidak apa-apa. Kerahiman misalnya. Jadi kita jangan berhenti pada soal kuantitas. Kita kan manusia begitu kan, kalau sudah banyak orang, semangat kita kan. Jadi sedikit pun tapi menggigit kualitasnya, itu yang hebat ya. Jadi tetap kita semangat. Tuhan menghendaki kita melaksanakan misi khusus ini. Misi khusus ini adalah seperti Bunda Maria, lihat, membawa Tuhan kepada sesama. Iya kan? Jadi apa yang dia kandung itu, Putra Allah itu 9 bulan, 10 hari, nggak tahu 10 hari ya. 9 bulan 10 hari. Kemudian dia bawa Allah itu kan kepada manusia. Kalau tidak ada Bunda Maria, saya kira secara keselamatan lain cerita. Dia bawa Allah itu kepada kita manusia. Tapi nggak cukup hanya itu. Dan juga dia membawa sesama, membawa kita kepada Tuhan. Itu motto kita kan.
Maryam at Yesus. Melalui Maria kita sampai kepada Tuhan. Nah, kita pun membawa sesama kepada Tuhan. Rahmat panggilan yang sangat indah, luhur dan mulia, maka kita harus menjalaninya dengan penuh syukur, hati yang gembira, ya. Ini penting ini. Dan penuh persaudaraan. Saya suka kata hati yang gembira, bahagia, sukacita. Karena apa? Saudari dan saudara, coba lihat tujuan hidup kita manusia itu apa? Benar. Ya, Mbak Ririn. Untuk apa kita hidup? Bahagia. Ya kan? Tujuan. Kok tahu ya? Ya, tujuan kita hidup untuk bahagia. Bahagia sekarang di dunia dan bahagia kekal di akhirat. Itu tujuan kita. Jadi tujuan kita bukan kekayaan, bukan pangkat, bukan jabatan. Tidak. Kebahagiaan. Maka jangan jadikan kebahagiaan kita itu diukur oleh hal-hal yang dari luar. Apa yang dari luar itu? Uang, harta, pangkat. Itu kan dari luar kan yang datang. Kalau misalnya saya punya pangkat jabatan, saya bahagia. Kalau diambil dari saya itu, saya menjadi sedih. Maka jangan jadikan ukuran kebahagiaan hal-hal yang datang dari luar kepada Anda. Harus dari hati kita. Sukacita. Hidup menjadi seorang yang mengabdi di kata Monsinyur Hadi Sumarta di rumah Romong. Jangan menyebutnya MCI katanya. Kenapa Monsinyur? Kan dari Marian Center Indonesia. Singkatan bahasa Indonesia harus MCI katanya. Jadi di MCI. Nah, hendaknya kita gunakan sebagai jalan dan sarana yang paling efektif untuk berpartisipasi dalam proses perwujudan semakin meluasnya kerajaan Allah di bumi Indonesia. Ya? Jadi tugas kita ialah agar kerajaan Allah semakin nyata, merata di bumi Indonesia. Lihat loh, Mas Ted, Indonesia. Jadi harus sampai ke Papua apa kita ini, Ave Maria ini. Ya, ya harus sampai ke ujung Singapura. Berarti sudah lewat. Udah melebihi apa ya? Jadi berarti sudah lewat apa nih? Kita terpanggil untuk menjadikan dunia ini semakin hari semakin lebih baik. Dan melalui jalan itu pula dengan sendirinya kita mampu memaknai hidup secara lebih mendalam. Hanya dengan begitu, saudari dan saudara, kita mampu memaknai hidup ini secara lebih mendalam. Karena apa? Saya tahu rahmat saya, tugas saya bagikan itu dan saya melaksanakan dengan riang gembira, dengan penuh kerendahan hati, maka yakinlah kamu akan menemukan makna hidup. Mendekati Tuhan dan mengalami Tuhan secara lebih mendalam dan nyata, hidup sebagai abdi Tuhan melalui MCI ini harus mampu menunjukkan diri sebagai tanda bagi umat Allah untuk kepenuhan dari panggilan hidup kekristenan kita, sebagai pemenuhan dari rahmat Kristus yang bangkit dan perwujudan dari kekuatan Roh Kudus yang bekerja secara mengagumkan di dalam gereja. Jadi kita kan sebagai orang Kristen kan harus penuh hidup kita, penuh iman kita, penuh kekristenan kita. Maka inilah cara kita. Dengan mengabdi di sini, maka hidup kita menjadi penuh sebagai manusia, sebagai orang-orang Kristiani, sebagai orang telah menerima rahmat baptisan. Seperti Bunda Maria, kita sebagai para pelayan di sini hendaknya menyadari panggilan hidup kita sebagai saksi kepenuhan hidup, sebagai seorang Kristiani yang sejati. Dengan menghayati dan menyalurkan spirit dan semangat Bunda Maria, spirit itu roh yang menggerakkan itu ya, spirit itu ya. Dan semangat Bunda Maria ke setiap orang, maka kita sudah mampu menjadi seorang Kristiani yang sejati. Maka, saudari dan saudara, kita ini sudah dipanggil 2 kali. Dipanggil pertama menjadi orang Kristiani dalam rahmat baptisan. Tapi Anda dipanggil untuk yang kedua kali. Sebagai apa? Sebagai abdi Maria. Sebagai orang-orang Marianis di sini. Karena Anda dipanggil 2 kali, maka kualitas kita pun kualitas nomor 1. Jadi kita sebagai orang Katolik harus menjadi pembawa panji-panji kekatolikan nomor 1. Nah, jadi jangan karena kita sudah dipanggil 2 kali,
menjadi aneh-aneh hidup kita. Di paroki aneh-aneh sifatnya, di lingkungan aneh-aneh. Jadi kita ini harus menjadi pensupport gereja, aktif di lingkungan. Jangan ikut ini, macam-macam kelompok-kelompok dia ikuti. Tapi yang normal untuk dua lingkungan nggak pernah. Itu sudah salah makan obat itu. Hati-hati, kan? Nggak normal lagi. Jadi sebenarnya ini adalah kegiatan luapan dari rahmat yang begitu besar yang ingin saya bagikan lebih. Jadi kita harus rajin ke gereja, aktif di lingkungan. Tapi kita merasa nggak cukup hanya ini. Saya ingin lebih lagi melayani Tuhan. Maka masuklah ke sini. Nah, sikap antusias dan bergegas dalam hidup menggereja. Antusiasme dalam hidup menggereja dan menjalankan hidup tugas dan pekerjaan sehari-hari kita secara kreatif adalah bukti nyata dari keseriusan kita menghayati hidup panggilan kita sebagai seorang Kristiani. Artinya begini, saudari dan saudara. Rahmat itu yang kita bagikan itu, kita harus berikan itu secara kreatif dan jangan minimalis. Ya. Jadi kita manusia seringkali minimalis. Kita sebenarnya bisa berbuat lebih, berbuat banyak, tetapi ditahan-tahan. Untuk apa? Untuk apa saya all out? Jadi ketika masih ada kesempatan, kalau kita bisa berbuat lebih, buatlah lebih. Supaya orang bisa melihat, oh ini kok lain, ini beda ini. Ada sesuatu yang lain yang bisa membuat mereka terpesona kepada Bunda Maria. Antusiasme dan kreativitas kita harus disempurnakan dengan hati kita yang riang gembira dan bersukaria dalam menjalankan hidup dan kegiatan kita sehari-hari. Hanya dengan demikian, hidup kita memberi makna dan memberi inspirasi bagi orang lain sebagaimana Bunda Maria hayati dalam hidupnya. Jadi, dari dan saudara, kalau kita sudah kreatif, berbuat lebih dengan riang gembira, dan kita ini di lingkungan pun orang simpatik dengan kita, maka dari dan saudara, setiap kata-kata kita, setiap gerak-gerik kita, gestur tubuh kita pasti menjadi inspirasi bagi orang lain. Jadi cara-cara kita berjalan pun, oh orang tahu ini orang MCI, caranya berjalan. Beda kok katanya. Cara dia menggas sepeda motornya ini, oh pasti MCI. Katanya. Kan? Karena sudah dijiwai oleh Maria. Cara dia berpakaian, pasti MCI. Nah, jadi lebih. Tindakan yang bergegas, lincah, antusias adalah lambang suasana batin dari seorang Kristiani yang siap sedia. Tak ada tawar-menawar. Apakah ada tawar-menawar tadi dengan Bunda Maria? Bagaimana itu bisa terjadi? Aku kan belum punya suami. Dia minta keterangan. Bukan tawar-menawar. Kan? Dia terima, tapi dia ingin butuh penjelasan. Penjelasan akal budi kan. Tak ada penolakan. Tak ada rasa sinis. Lihat Zakaria, dia kan sinis. Dan tak mengenal istilah nanti saja. Tunggu dulu, nanti saja. Seperti Bunda Maria yang langsung bergegas ke rumah Elizabeth, membawa sukacita dan semangat pelayanan, kita para pecinta Bunda Maria juga diharapkan penuh semangat dan tanpa tawar-menawar ketika diminta berperan dalam tugas-tugas karya-karya kita di MC. Sikap bergegas juga melambangkan kondisi batin yang mau mengambil resiko dalam setiap karya. Bunda Maria, dia mengatakan viat voluntas tua. Kalau saya katakan iya, maka iya sampai akhir. Siap mengambil resiko dalam tugas dan pelayanan kita. Siap menderita, siap berkorban. Korban waktu, ya kan? Korban materi, korban perasaan, macam-macam korban. Jadi nggak lagi hitung-hitungan. Dan berani menghadapi tantangan dan hal-hal baru yang sungguh-sungguh asing buat kita. Jadi berani menghadapi hal-hal yang baru.
Nah, jadi yang mungkin sungguh-sungguh asing buat kita. Semangat cinta gereja dan antusias pada setiap aktivitas melayani umat beriman dan kelompok-kelompok doa yang berafiliasi kepada kita hendaknya menjadi nada dasar dari setiap pelayanan dan pekerjaan kita. Saya ketika datang ke sini, saya jadikan Anda itu seperti tabula rasa, kertas kosong putih. Saya belum punya konsep apa-apa, biarlah Anda yang menulisnya dengan sikap-sikapnya. Jadi saya datang dengan konsep-konsep, saya biarkan kan MCA ini menulis dirinya di hadapan. Jadi siap dengan tantangan, hal yang baru. Jangan langsung punya konsep-konsep lebih dahulu. Biarkanlah kita, jangan dalam menghadapi setiap persoalan, setiap berjumpa dengan orang lain, berjumpa dengan sebuah kelompok, hilangkan dulu konsep-konsep luar. Mari kita seperti tabula rasa, seperti kertas putih kosong, biarkanlah kita mulai dengan nol, dengan tabula rasa. Semangat cinta gereja dan antusias pada setiap aktivitas melayani umat beriman dan kelompok-kelompok doa yang berafiliasi kepada kita hendaknya menjadi nada dasar dari setiap pelayanan dan pekerjaan kita. Hanya dengan demikian kita mampu selalu membangun persaudaraan yang sejati dan memancarkan kehangatan kepada semua orang. Bunda Maria, semoga semangat hidupmu yang bernyala-nyala, hatimu yang tulus, dan pikiranmu yang jernih mampu kami timba dan kami teladani. Selamat Hari Raya. Ya, silakan. Ya, ada pertanyaan? Boleh, ya. 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 Monggo. Ya, ya. Ya. Pertanyaan Romo, tadi lihat gambar film Bunda Maria, di situ yang Ririn perhatikan adalah Bunda Maria itu ada punya rasa ketakutan, kebimbangan sebelum dia ditampakkan oleh malaikat Tuhan. Benar. Nah, setiap manusia mendapatkan rahmat kepada, nggak tahu itu rahmat yang Ririn pikir rahmat itu rahmat karena kita punya kelebihan atau rahmat dari siapa, nggak tahu juga. Tapi kan pasti ada rasa kebimbangan ya Romo. Ada rasa kebimbangan, ragu, ya kan? Kalau ragu itu udah pasti. Kalau bimbang cuma pertanyakan kok bisa seperti itu. Tapi kalau ini lihat dari film yang tadi Romo tayangkan, lihat Bunda Maria sebelum dia mendapatkan penampakan dengan malaikat itu rasanya dia sudah ada rasa yang tidak menentu di dalam hatinya dan pikirannya dia. Jadi rasa sedih, rasa bimbang, rasa ketakutan itu kayaknya ada, tapi nggak tahu apa yang akan terjadi. Seperti kayak kami alami juga seperti itu ya Romo. Orang sukses karena orang bisa melihat kita sekarang gitu. Tapi sebelumnya itu kan kita punya rasa kebimbangan, rasa ketakutan, rasa ragu gitu. Nah, yang dia dipertanyakan, apakah dengan kita mendapatkan rahmat, apakah kita bisa langsung melakukan hal yang seperti apa yang Tuhan mau? Oke, terima kasih Mbak Ririn. Begini, tepat sekali. Jadi ketika sebelum Bunda Maria menerima rahmat yang begitu besar itu kan lihat kata-kata malaikat. Salam Maria, engkau yang terberkati. Jarang sekali ada ungkapan seperti itu dalam kitab suci. Kalau dikatakan engkau yang terberkati, itu berarti akan ada berita besar yang mau dia terima. Kalau dikatakan engkau yang terberkati. Nah, jadi sebelum menerima itu seperti dia gelis, tidak tenang, wajar. Karena apa? Kita ini kan insani, manusia. Yang namanya manusia, dia itu rapuh, terikat pada ruang dan waktu, ya kan? Dan dia itu bentuk fisik, kita manusia. Nah, yang mau datang ini adalah bentuk roh. Beda bentuknya, kan? Roh yang mau datang, saya yang fisik ini, ya istilahnya bahasa saya itu tidak sama frekuensinya kan. Nah, yang tak sama frekuensi ini pasti ada trouble sedikit lah. Ya kan? Ada trouble pada yang fisik ini. Nah, jadi Maria kan sedang mencari tunnelnya yang pas untuk nyambung dengan frekuensi ini. Pasti agak sedikit ada kegelisahan. Begitu kita manusia.
Karena kita kan adalah tubuh kita ini bentuk fisik, terbatas kemampuan kita untuk menangkap roh. Mengapa kita tidak pernah bisa melihat Allah secara fisik? Karena kita masih dalam bentuk fisik, Allah itu adalah roh. Tak mampu fisik kita menangkap roh, beda frekuensi. Tapi kalau misalnya kita mau sedikit mendekati Allah itu dengan frekuensi kita, ya bisa dengan kontemplasi kita, pemaknaan kita, daya refleksi kita. Tapi menyentuh Allah sepenuh-penuhnya seperti dia apa adanya, tak mampu. Nanti setelah kita mati, roh ketemu dengan roh, baru kita bisa melihat Allah yang sebenar-benarnya. Nah, jadi tadi baru mengatakan kalau misalnya apakah kita bisa mampu menerima rahmat seperti Bunda Maria ini? Nah, ya saya kira Allah itu kan tahu sebenarnya rahmat yang mau dia berikan ini kan sebesar apa kepada orang yang seperti apa, tahu dia. Dan Allah itu tidak akan memberikan rahmat yang di luar kemampuan dari manusia untuk menjalankannya, menerimanya. Nah, jadi coba lihat hari ini kan Maria Immaculata Conceptio yang dikandung tanpa noda dosa. Itu ajaran magisterium yang mengatakan bahwa sebenarnya Bunda Maria sejak awal pun dia sudah tidak punya dosa asal. Ya kan? Hanya orang yang seperti yang mampu menerima rahmat yang begitu besar. Hanya orang yang seperti itu. Nah, jadi Tuhan Allah sudah beri misalnya, Mbak Ririn, talentamu, rahmatmu 5. Ini 4,5. Ini 7, semua sudah diberi. Karena Allah tahu, Allah sudah kita sejak kita lahir kan, seberapa kemampuan kita. Itu. Tapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya ialah kelemahan kita manusia, diberi kita rahmat, talenta, bakat-bakat itu, anugerah itu 2, tapi mulai kita lahir sampai kita mati, hanya 0,5 yang kita keluarkan. Manusia umumnya seperti itu. Diberi 5, hanya 2 yang mampu dia keluar. Bunda Maria diberi 10 dia keluarkan. Coba bayangkan kita manusia. Mulai kita lahir sampai kita mati. Dengan segala kemampuan kita. Tak sungguh-sungguh 100% potensi-potensi itu kita keluar. Tak semua. Saya sudah 3 tahun, saya senang bermain gitar. Sudah 3 tahun saya belajar, sampai sekarang nggak bisa. Hanya 3 kunci. Banyak faktor. Bisa karena tidak tahu dia mengatur waktunya untuk mengembangkan itu, ya kan? Saya juga karena memang motivasinya tidak murni untuk itu kan. Saya bermain gitar untuk apa? Tapi juga bisa memang karena kemalasan kita kan. Juga mungkin bisa karena takut mengambil resiko. Sukaralah saudaraku di hadap Tuhan Allah, dan mari kita lambungkan nyanyian dan pujian. Terpuji di kau bundaku, kau sungguh diberkati. Ulurkan kini tanganmu, dan musuh pun terhadap. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu. Kami telah menimba pengalaman dan pergolakan iman dari Bunda Maria untuk menerima kabar gembira. Bantulah kami Tuhan untuk siap sedia menerima rahmat yang Kau berikan kepada kami, dan semoga kami menerimanya dengan hati yang riang gembira, penuh kerendahan hati, dan punya semangat yang bernyala dan antusias juga untuk membagikan rahmat itu kepada sesama kami. Tuhan, tambahkanlah iman kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kan ya program tahun lalu, sebetulnya untuk program ini saya juga nggak tahu saya harus melakukan apa dengan program ini gitu loh. Kalau seandainya Romo punya ide, Romo punya pemasukan untuk kami ya dengan senang hati diterima gitu kan. Karena selama ini ya Bu Rosi bilang ini nanti ini ya kami datang gitu. Tapi selama ini memang baru 3 kali ya. Iya, baru 3 kali selama COVID bulan Maret kita tidak ada kegiatan sama sekali, baru 3 kali. Member ya mulai ya. Iya. Untuk kegiatannya sih tidak terlalu banyak Romo, gitu. Kami hanya doa pada jam kerahiman dengan ibadah, dengan misa. Ya mudah-mudahan lah. Ya, Rinda sudah jatuh cinta dengan kerahiman. Saya sedang belajar mencintai. Pelan-pelan ya. Kamu pertama kali tidur loh. Iya, kalau jam 3 sih kan. Aku lihat dia pegang saya aku di situ, ada dia pindah-pindah. Jangan-jangan itu Kau tahu iya. Jangan sungguh saya. Dan kita syutingnya pagi kok. Dia bilang lagi makanan berat minggu di Medan ada yang nggak mau karena sini saya diam. Ke 20 nanti Januari tanggal 18. Saya udah ikut dari tahun 2003. Udah lama sekali. Ini dia Ibu kan ada penasehat. Saya tangkap ini Ibu Rosi dari 2001 ya sudah berdiri. Kegiatannya seringnya sih di rumah Katolik ke bimbingan Paula. Sabtu pertama dan Sabtu ketiga. Sabtu pertama biasanya misa, adorasi, rosario. Adorasinya Romo yang kesana. Kita ya Romo ke sana. Saya biasanya kalau Romo dari sini saya jemput bawa ke Kuningan. Oh gitu ya. Jadi tapi waktu mengemban tugas itu nggak seperti Maria, saya mau nggak didatangi malaikat saya waktu Jangan tapi ukuran mereka menangkap benar Didatangi dari ya jadi Kader Teresia ini mau Oktober kemarin sudah 6 tahun. Ya. Saya masuk kemari setelah Kader Teresia menjelang 4 tahun. Ya. Saya datang ke sini. Jadi saya bilang ini Romo Roberto sudah pergi ya. Kita mau berjalan dengan kegiatan kita ini waktu itu belum COVID lagi. Mulai dari akhir Januari Romo Roberto itu mulai dari Februari kami berjalan. Sebelumnya sudah mulai kegiatan itu. Saya bilang saya nggak mungkin bisa sendiri lagi untuk seperti ini. Kalau mau teman-teman, ayo dong seperti yang disampaikan Romo Roberto sama saya. Nanti ibu coba ibu lihat ini saya ibu kantor ibu deketin. Ajak menjadi teman mengurus katanya gitu. Jangan-jangan kemarin waktu kita lagi syuting untuk yang bulan Desember, Romo datang ditanya nggak ada komennya apa-apa, nggak jelas ini, nggak jelas nih. Mau duduk manis liatin ya sendiri. Enggak pun komplain. Iya, sampai dong Romo ini Romo, dia masih jelas nih kayak kegiatannya jelas. Banyak ya Ros ya.